Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Kamis ya. Di bulan Juli 2022 tanggal 28 video ini dibuat ya. Jadi saya akan menyampaikan terkait ini ada sebuah pernyataan dari Pak Ahok ya di tahun 2022 ketika diwawancara oleh Bung Andi ya, yang biasanya kita kenal dengan Kick Andy ya, Kick Andy Show. Jadi ini wawancara terkait di tahun 2020 wawancaranya. Jadi mewawancari terkait Ahok yang menikah mungkin ya dan cerai. Nah, di sini Ahok juga menyampaikan keimanan dia ya. Dia mengaku sebagai Kristen Ortodok dan mengaku menurut keyakinannya di Alkitab bahwa Paulus pun menikah. Paulus yang menikah. Dan ada sebuah pernyataan juga nanti kita saksikan bersama videonya di mana Yesus pun menikah ini. Makanya saya tanda tanya ini seperti apa pendapat Pak Ahok ini. Nah, apakah saya yang salah mendengarkan gitu ya atau mengutip, tapi memang ada pernyataan Yesus menikah di sini. Nanti kita lihat ya. Coba kita saksikan videonya. Di Alkitab kan seolah-olah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Nah, tadi ya. Jadi kalimat itulah. Jadi Yesus itu meninggalkan umur 33 tahun ya. Nah, kalaupun Yesus nanti tidak terjadi salib misalkan dan berlanjut sampai 40, 50, 60, nah sudah dipastikan di atas 40 udah pasti Yesus itu akan menikah ya. Kurang lebih gitulah. Karena memang ajaran Yahudi itu mewajibkan ya, mengharuskan untuk laki-laki itu beristri ya, kurang lebih gitu. Nah, ini menurut pendapat aku. Kita ulangi sekali lagi ya. Dari sini pernyataan ini. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Ya. Jadi ini kisah di Alkitab, memang Paulus ini awalnya adalah seorang Yahudi yang membenci Kristen ya. Dan dia berbalik sekarang menjadi Kristen. Nah, tadi yang menarik disampaikan baik Paulus maupun Yesus itu adalah menikah menurut Pak Ahok ya. Nanti silahkan diberi komentar lah kalau memang ada cara mengutip saya yang salah ya, di kolom komentar silahkan ditulis. Jadi pendapat Pak Ahok seorang Kristen juga nih ya, mengatakan bahwa Yesus ini menikah ya. Memang yang menjadi polemik dari judul ini adalah nanti bagaimana tanggapan dari beberapa kalangan Kristen ya. Karena yang dikejar itu adalah dua, baik Paulusnya sendiri maupun Yesusnya sendiri ya. Jadi Paulus juga tidak setuju, katanya dibilang menikah. Karena Ahok kan mengatakan menikah Paulus. Nah, itu juga untuk Paulusnya sendiri juga tidak setuju ya bahwa Paulus menikah. Orang-orang Kristen itu tidak, sahabat kita di Kristen itu banyak yang tidak setuju bahwa Paulus menikah. Begitupun apalagi Yesus menikah, kan itu menjadi dogma Yesus itu Tuhan menjadi batal semua nanti ya. Nah, ini saya juga sertakan beberapa yang protes lah, bukan protes, tidak setuju dengan pendapat Ahok ini. Jadi orang Kristen yang tidak setuju ini dari kalangan Protestan ini, Pak Deki Ngadas ya.
profesor dari Sekolah Tinggi Teologi, dan juga Pak Yusuf Mandubulu. Nanti videonya kita bisa lihat lah lebih luas ya, tapi tidak cuplikannya saja nanti kita lihat di sini. Termasuk di kalangan ortodok pun sama nih. Jadi dari Pendeta Romo Daniel Biantoro pun sama ya. Tidak setuju dengan pendapat Ahok, atau uring-uringan lah kalau bahasa ininya. Kalau ingin kita lihat, coba kita saksikan ya cuplikannya sedikit. Ini ada videonya. Jadi bukti bahwa uring-uringannya. Memang tidak pernah menikah, saya dengan Pak Ahok tidak ada masalah, malah saya ini salah seorang penggemarnya Pak Ahok ya. Orang suka tanya kurang orang lebih Kristen gitu ya, ya. Rasul Paulus Nah, itu di sini pun ada ya yang uring-uringan terkait pernyataan Pak Ahok dari kalangan Protestan bahwa tidak setuju lah bahwa dikatakan Paulus itu menikah, apalagi Yesus menikah ya. Jadi kita lihatnya. Ini dari Pak Mandubulu ya. Kita benar-benar menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk tidak kawin, maka itu jauh lebih baik. Itulah memang yang merupakan kemaksimalan daripada pergerakan gereja Tuhan. Oke. Ini pun sama dari Pak Deki Ngadas ya. Saya akan memberikan komentar terkait dengan relevansi antara 1 Korintus pasal 7 ayat 15. Oke, jadi dalam video kali ini memang menikah ini polemik bagi iman Kristen ya. Satu sisi jika Yesus ini diakui menikah, tentunya akan menjadi dogma pertama bahwa Yesus mati di kayu salib, anak Tuhan mati di kayu salib. Terus selanjutnya berlanjut dengan dogma selanjutnya, Yesus adalah Tuhan di tahun 325 akan menjadi gugur ya. Nah, di sini memang menariknya. Ya, tapi bagaimana sudut pandang dari ajaran lain dari Islam misalkan. Memang menikahnya Yesus ini tidak menjadi masalah memang kalau dari sisi sudut pandang Islam ya. Jadi Yesus menikah ya nggak masalah. Nah, nanti kita lihat apakah ada di Al-Quran ya sebagai kitab suci agama Islam itu Yesus itu menikah atau tidak, nanti kita lihat ya. Termasuk di Alkitab pun kita nanti tinjau apakah betul Yesus ini menikah. Nah, ini judul ini menjadi pertama lah ya, bagian pertama yang memancing untuk kita bahas bersama. Memang awal video ini muncul di tahun 2020 ya, pernyataan Ahok ini, Pak Ahok ini. Tapi ya di 2022 ketika video ini dibuat, saya jadi menarik untuk membahas terkait Yesus ini menikah atau tidak kan, karena di Alkitab apakah ada Yesus menikah, atau di Quran pun ada tidak Yesus ini menikah. Nanti video-video selanjutnya lah kita lihat. Adapun jika terbukti menikah, nah ini yang menjadi bermasalah bagi dogma-dogma atau doktrin-doktrin dari umat teman kita ya dari Kristen. Itu saja mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti silakan berkomentar di kolom komentar ya untuk ya kita berdiskusi bersama. Insya Allah saya jawab. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.